Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahriza Sarge di 4520023. Baik, kami dari kelompok 3 logika klasik akan mempresentasikan tentang proposisi hipotetik dan proposisi disjungtif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang proposisi hipotetik. Proposisi hipotetik adalah proposisi yang kebenarannya dinyatakan atau digantungkan pada syarat tertentu, di mana proposisi ini kopulanya adalah jika, apabila, manakala. Kopula menghubungkan dua buah pernyataan, misalnya jika permintaan bertambah dan harga naik. Jika dan maka merupakan kopula. Permintaan bertambah sebagai pernyataan pertama disebut dengan sebab atau antecedent. Sedangkan harga naik sebagai pernyataan kedua disebut juga dengan akibat. Proposisi hipotetik mempunyai dua bentuk. Yang pertama, bila A dan B, maka A adalah C. Contohnya, bila Hasan ingin rajin, ia akan naik kelas. Yang kedua, bila A dan B, maka C adalah D. Contohnya, bila hujan, saya naik beca. Menurut sebab dan akibat proposisi hipotetik ada dua, yaitu yang pertama ada hubungan kebiasaan, di mana bila pecah perang maka harga akan menghubung. Contohnya, bila pecah perang maka harga akan menghubung. Yang kedua ada hubungan keharusan, di mana seperti contoh, bila matahari terbit maka waktu sholat subuh habis. Contoh yang kedua ada, bila sesuatu itu hidup, maka ia akan membutuhkan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bebri Warna Sirait, NIM 4520022 dari kelompok 3. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mahriza Sarge. Proposisi selanjutnya yaitu proposisi disjungtif. Proposisi disjungtif adalah proposisi yang mengandung kemungkinan-kemungkinan ataupun pilihan-pilihan. Proposisi disjungtif pada hakikatnya juga terdiri dari dua buah kategorika. Sebuah proposisi disjungtif seperti proposisi jika tidak benar maka salah, dan jika dianalisis, proposisi itu benar dan proposisi itu salah. Kopula yang berupa jika dan maka dapat mengubah dua proposisi kategorik menjadi disjungtif. Kopula proposisi memiliki banyak variasi, contohnya, hidup kalau tidak bahagia maka susah. Jika bukan Hasan yang mencuri, maka Budi. Proposisi disjungtif, kopulanya menghubungkan dua buah alternatif. Ada dua bentuk proposisi disjungtif. Pertama, proposisi disjungtif sempurna, alternatifnya kontradiktif. Rumusnya, A mungkin B, mungkin non B. Contoh, Budi berbaju putih atau berbaju non putih. Fatimah berbahasa Arab atau berbahasa non Arab. Bentuk yang selanjutnya, bentuk yang kedua yaitu proposisi disjungtif tidak sempurna, alternatifnya tidak kontradiktif. Rumusnya, A mungkin B, mungkin C. Contohnya, Hasan berbaju hitam atau berbaju putih. Budi di pasar atau di sekolah. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Ardiansah, NIM 4520032. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Berbia Wardah yang mengenai tentang proposisi konjungtif ya. Proposisi konjungtif ialah
proposisi yang memiliki dua predikat yang tidak mungkin sama-sama memiliki kebenaran pada saat yang bersamaan. Proposisi ini biasanya itu ditandai dengan tidak mungkin. Contohnya, engkau tidak dapat sekaligus berada di Jakarta, di Surabaya pada saat yang sama gitu. Jadi kebenaran itulah suatu proposisi konjungtif yang tergantung pada satu proposisi eksklusif yang benar, yang berada di antara bagian-bagiannya. Bagian-bagian dari suatu proposisi konjungtif itu disebut konjungtif. Dan proposisi semacam ini itu dapat dijabarkan menjadi dua proposisi hipotetis ini, atau menjadi suatu kombinasi yang terdiri dari dua proposisi hipotetis dan proposisi kategoris. Contohnya, jika engkau berada di Jakarta, engkau tidak berada di Surabaya. Kemudian sebaliknya, jika engkau berada di Surabaya, engkau itu tidak berada di Jakarta. Baik, saya akan menjelaskan perbedaan kopula, proposisi hipotetik, dan proposisi disjungtif. Kopula hipotetik merupakan penghubung antara sebab dan akibat, sedangkan kopula disjungtif menghubungkan antara dua buah alternatif. Pada kopula disjungtif terbagi menjadi dua bagian, yaitu disjungtif sempurna dan disjungtif tidak sempurna. Yang pertama, disjungtif sempurna. Disjungtif ini memiliki alternatif yang berbentuk kontradiksi dan memiliki rumus A mungkin B, mungkin non B. Contoh, Hendra berbaju merah atau tidak berbaju merah. Yang kedua, disjungtif tidak sempurna. Disjungtif ini alternatifnya tidak berbentuk kontradiksi, namun memiliki rumus A mungkin B, mungkin C. Contoh, Hendra berbaju merah atau berbaju hijau.